Sobat Ceria, perkenalkan nama saya Agatha Novendiara dengan NPM 5021268 akan memfasilitasi kalian dengan video pembelajaran berkaitan dengan konsep pengembangan ilmu pengetahuan sosial di SD. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan menggali lebih dalam apa saja sih yang termasuk ke dalam konsep pengembangan ilmu pengetahuan sosial di SD. Simak baik-baik ya. Apa sih itu ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Setelah kita tadi mengetahui apa itu pengertian dari IPS, kita akan mengetahui juga hakikat pendidikan IPS di SD. Hakikat IPS adalah mampu membina suatu masyarakat yang baik, di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga dapat diciptakan nilai-nilai budaya manusia yang baik di suatu hari. Selain itu, terdapat juga tujuan pendidikan IPS di SD, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Terdapat juga tujuan khusus pembelajaran IPS. Yang pertama, memberikan pengetahuan pada siswa tentang pengalaman manusia dalam bersosial. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan atau skill untuk mencapai dan mengolah informasi. Yang ketiga, menolong siswa untuk mengembangkan nilai atau sikap demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengambil bagian dalam masyarakat. Selain itu juga ada fungsi IPS sebagai pendidikan. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Dan yang ketiga, mengembangkan kepedulian sosial. Selanjutnya terdapat karakter pendidikan IPS menurut Jahiri. Yang pertama, keterkaitan teori ilmu dengan fakta. Kedua, bersifat komprehensif. Ketiga, mengutamakan peran aktif siswa. Dan yang keempat, hubungan disiplin ilmu sosial dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima, IPS sangat labil. 6, pentingnya hubungan antar manusia. 7, mengutamakan pengetahuan, nilai, dan keterampilan. 8, berusaha memuaskan tiap siswa. Selanjutnya, ciri-ciri mata pelajaran IPS. Yang pertama, bahan ajar memperhatikan minat siswa, masalah sosial, keterampilan berpikir, dan pemanfaatan lingkungan alam. Yang kedua, mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Yang ketiga, organisasi kurikulum IPS akan bervariasi. 4, susunan bahan pembelajaran akan bervariasi. 5, kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi. 6, evaluasi terdiri dari beberapa macam jenis aspek. 7, banyak unsur yang melengkapi program pembelajaran IPS. Dan 8, digunakannya penggunaan pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS. Selanjutnya terdapat landasan pendidikan IPS, yaitu landasan filosofis, landasan antropologis, landasan ideologis, landasan kemanusiaan, landasan sosiologis, landasan politis, landasan psikologis, landasan religius, landasan operasional. Jadi itulah tadi materi tentang konsep pengembangan pembelajaran IPS di SD. Semoga materi ini berguna buat kalian ya. Terima kasih.